Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah. Apa sih restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan. Segitiga restitusi dilakukan dengan 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Untuk negeri, era kita menanti berseri, kita pelajar. Di sini saya akan memberikan 2 contoh kasus penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah murid di sekolah saya. Silahkan menyaksikan. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita pelajar. Untuk kasus yang pertama yaitu seorang murid yang terlambat masuk ke sekolah dan masuk kelas. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Pada hari Jumat, jam pertama di kelas 85, Pak Waskito mengajar mata pelajaran IPS. Seorang murid yang bernama Ranti terlambat datang ke sekolah sekaligus masuk kelas. Jam berapa ini nanti? Ini jam berapa? Jam 7.30. Jadi mana selamat nggak? Baik, anak-anak kita lanjutkan lagi materinya. Bang Hari. Tahu Bapak panggil ke depan? Tadi Ranti berangkat ke sekolah jam berapa? Ranti tahu jam masuk ke sekolah jam berapa? Jam berapa? Kalau kira-kira Ranti dari rumah jam 7.30, sedangkan bel masuk sekolah jam 7.30, apakah Ranti bisa datang tepat waktu? Ranti, asal kamu tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, semuanya pernah melakukan kesalahan. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan. Bapak pernah juga terlambat mengajar. Tetapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Di sini Bapak akan mencari solusi biar nanti tidak terlambat lagi. Pasti mempunyai alasan kenapa datang terlambat ke sekolah. Kalau boleh tahu, kenapa nanti terlambat lama? Tidur larut malam dan sinetron di semua. Oh, jadi penyebabnya datang terlambat ke sekolah karena Ranti bangunnya terlambat karena kan tidur larut malam, sering nonton film dan sinetron di televisi. Ya. Kira-kira kalau datang terlambat sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat tidak?
Jadi Ranti melanggar. Ranti masih ingat keyakinan kelas kita yang kita buat dulu? Apa? menjaga kebersihan dan kedisiplinan. Bagus, masih ingat ya. Lantas hal-hal apa yang Ranti lakukan sehingga nanti Ranti tidak terlambat ke sekolah? Lebih awal, tidak menonton film dan cerita di televisi. Kira-kira kapan nanti mau berubah dan melakukan hal-hal yang sudah dikatakan barusan? Mulai malam ini, Mulai malam ini mau apa? Artinya kalau tidak tidur larut dan tidur lebih ya. Terima kasih Ranti sudah melakukan perubahan ke arah lebih baik. Selanjutnya Bapak minta selanjutnya jangan sampai melanggar lagi. Ranti harus menaati peraturan dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Bisa? Bisa ya? Baik, terima kasih Ranti atas waktunya. Sekarang bisa berkembang. Perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kau. Untuk kasus yang kedua adalah seorang murid makan pada saat pembelajaran berlangsung. Kawan demi negeri ini, jadilah generasi emas. Pada hari Kamis, tepatnya jam keempat, di kelas 87, Pak Waskito mengajar mata pelajaran IPS. Seorang murid yang bernama Wahyu kedapatan makan di kelas di saat pembelajaran di kelas berlangsung. Ayo, makan ya? Tahu Bapak manggil ke sini, ke depan sini? Tahu Pak, Apa? saya makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Oh. Wahyu, ketika seorang siswa makan di kelasnya di saat guru mengajar, itu perbuatan benar atau salah? Oh, salah ya. Wahyu, sebenarnya makan itu memang kebutuhan makhluk hidup, termasuk manusia. Karena makan itu penting untuk menunjang kelangsungan hidup kita. Tetapi tidak dibenarkan ketika seorang siswa itu makan di kelas di saat bapak ibunya mengajar. Paham ya? Pastinya Wahyu tadi kelaparan sehingga sampai nekat makan di kelas di saat bapak mengajar. Iya Pak, saya Apa sangat aja? kelaparan. Kenapa Wahyu tidak sarapan dulu ketika mau berangkat ke sekolah? Soalnya kalau saya sarapan saya akan terlambat pergi ke sekolah. Oh gitu ya. Tadi Wahyu bangun jam berapa? Jam 6.30 Pak. Kenapa tidak sarapan dulu? Karena saya setelah bangun saya dan mandi, saya langsung bermain game Pak hingga lupa waktu. Setelah jam 7 saya langsung bergegas pergi ke sekolah hingga lupa untuk sarapan. Oh gitu, berarti ya. Wahyu ingat keyakinan kelas yang kita buat dulu? Ya Pak, Apa isinya? menjaga kebersihan sekolah, Tidak. tidak mengganggu teman, Terus apa lagi? tidak makan di kelas. Oh ya. Jadi Wahyu melanggar keyakinan kelas ya? Jadi melanggar ya. Oh nah, di sini Bapak tidak mau atau tidak mencari kesalahan Wahyu atau menghakimi Wahyu. Bapak di sini mau mencarikan solusi bagaimana dia
si Wahyu bisa sarapan dulu mau berangkat ke sekolah. Kira-kira bagaimana Wahyu biar nantinya selanjutnya biar sarapan dulu, apa yang Wahyu lakukan? Saya tidak akan bermain game lagi, Pak. Tidak main game lagi. Jadi bagaimana setelah bangun? Setelah bangun dan mandi, saya langsung sarapan dan ketika jam 7 saya langsung pergi ke sekolah. Oh, bagus sekali. Terus kira-kira kapan Wahyu mau melakukan itu dan perbuatan itu mau berubah? Kapan mulainya? Insya Allah besok, Pak. Ya, janji ya. Ya, Pak. Harus sesuai dengan yang diomongan dan sesuai dengan kesepakatan. Terima kasih Naya, kamu sudah mau berubah dan memperbaiki kesalahanmu. cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dari kelas 85 SMP Negeri 1 Jejawi. Ketika saya melakukan restitusi bersama Pak Waskito, saya sangat senang karena saya dapat solusi dari permasalahan saya yang suka datang terlambat, dan saya akan berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emayu Asari, kelas 87 dari SMP Negeri 1 Jejawi. Saya sangat senang menyelesaikan dengan melaksanakan restitusi bersama Pak Waskito, karena saya tidak dimarahi di saat melakukan kesalahan. Saya dibantu atas penyelesaian masalah saya. Terima kasih Pak Waskito. Saya berjanji akan tidak makan di kelas lagi di saat pembelajaran. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari saya melakukan praktek segitiga restitusi di sekolah adalah bahwa melalui tindakan restitusi, seorang siswa atau murid dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang dia dilakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga setelah proses restitusi tertanam kesan rasa nyaman dalam diri seorang murid atau siswa dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual dalam praktek segitiga restitusi di sekolah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam guru hebat, salam guru bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.